Keempat hal yang akan dijelasi ini, kalau ada di dalam pernikahan bisa memprediksi perceraian itu sampai hingga 85%. Ini gede banget. Nah, oke. Jadi apa aja nih keempat hal tersebut? Nah, ini akan menjadi hal yang sangat mengejutkan bagi kita semua mungkin ya. Yang pertama adalah kritik. Loh Nan, masa aku nggak boleh ngekritik pasangan aku sih? Jadi nanti dia nggak bisa berkembang lebih baik lah kalau kayak gini. Nah, bukan kayak gitu bosku. Kita harus bedai dulu yang mana kritik, yang mana keluhan. Kalau ngomongi keluhan, tekanannya itu ke perilaku. Contohnya kayak gini, aku nggak suka lah nengok kamu ngupil di depan aku. Itu keluhan. Kalau kritik, penekanannya justru ada pada subjeknya. Contohnya kayak gimana? Ngupil mulu sih kamu, jorok banget. Kelihatan kan bedanya? Nah, yang parahnya ini kritik. Kalau kritik yang bermasalah itu orangnya yang bermasalah. Dan itu yang akan membuat kita akan gak pernah suka sama apapun yang akan dia lakui gitu. Yang pertama, aku bukan gak suka sama kamu, aku gak suka sama perilakumu. Dan perkataan yang kritik, aku gak suka sama kamu. Nah, orang-orang pasti bingung ya, kenapa ini dibahasakannya dengan kata kritik. Nah, ini di sini aku buat kritik karena istilah yang dipakai di buku John Gottman itu adalah kritik. Kamu mungkin punya bahasa lain terhadap ini, gak apa-apa kok, pakai aja bahasa yang ada pada diri kamu. Intinya seperti tadi, pokoknya konsepnya seperti yang tadi. Kritik bisa hancuri hubungan kamu. Iya, kamu. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah sikap defensif. Nah, siapa nih yang misalnya kalau berantem konflik itu suka defensif? Atau memang kayaknya kamu gak ngerti ya apa maksudnya defensif? Oke, kamu misalnya pernah di dalam keadaan yang disalahin. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan dan pasangan kamu tahu, dan yang dilakukan dia ya mengkritik kamu. Abis kamu gak teliti sih, misalnya kayak gitu. Terus kamu nggak terima nih, dan karena kamu nggak terima, akhirnya nyalai balik gitu. Seperti perkataan, enggak kok, aku nggak kayak gitu. Kamu kok merasa aku kayak gitu? Nah, kamu nyalai balik gitu. Iya, aku kayak gitu. Aku kayak gitu karena kamu kayak gini. Nah, balik nyalai lagi. Nah, itu defensif. Dan itu bukan resep buat hubungan yang bagus dan baik. Nih ya, ini istilah aja. Ini buat mas dan mbaknya. Kalau hubungan kalian itu bukan sebuah pertandingan sepak bola, gak usah coba serangan balik. Coba, apa yang dibutuhkan di dalam defensif ini? Kedewasaan. Cuman butuh satu aja belah pihak untuk meredai dan bersifat dewasa. Dan kelar nih masalah. Caranya gimana? Iya sih, memang aku nggak teliti. Atau yang lebih simplinya, oh iya, ajari dong gimana caranya biar aku ini bisa teliti kayak kamu. Nah oke, itu yang kedua. Kita udah masuk yang ketiga. Dan aku pastikan yang ketiga ini akan mendapatkan julukan pembunuh hubungan yang sangat luar biasa. Hiperbola dikit boleh dong. Yang ketiga adalah penghinaan. Kita udah masuk ke ranah yang lebih sadis nih dibandingkan perilaku sebelumnya ya. Bagi kalian yang sekarang nih masih pacaran, dalam penyelesaian masalah, salah satunya dari kalian melakukan penghinaan, contohnya seperti mengejek sarkas gitu, menghina profesi, menjelek-jelekkan fisik, lemas sih ceritanya. Kalau udah ada satu penghinaan aja, cepat atau lambat kalian pasti bubar. Oke, aku mau cerita. Aku dan mantanku yang dulu itu ngalami hal yang sama, ya, penghinaan. Aku masih ingat
waktu pertemuan 2 minggu terakhir kami, dia ngatai aku sotoy, batu keras kepala. Dan iya memang betul gitu. Ya udah, kami sekarang udah nggak bersama lagi kan. Dalam atau beberapa hari kami pacaran itu nggak ada tanda-tanda ini muncul. Dan ketika tanda ini muncul, iya udah gitu, langsung meredup semuanya gitu. Ya nggak apa-apa ya, itu aku curhat dikit aja. Dan itu kan cuma cerita dari satu orang doang ya kan. Dan kamu nggak perlu dan nggak harus percaya juga dengan cerita satu orang kan. Ada berapa case yang akan kamu lewatkan kalau kamu cuma hanya percaya dengan cerita satu orang. Tapi kamu harus perhatiin apa yang dibilang John Gottman. Penghinaan adalah prediktor terbaik dari perceraian. Dan di penelitiannya, dia tidak menemukan penghinaan sedikit pun di sebuah pernikahan yang stabil dan bahagia. Dan ini aku mengutip pernyataan dari Gottman di bukunya. Yang perlu diperhatiin, prediktor terbaik perceraian adalah penghinaan. Di pernikahan yang stabil dan bahagia, penghinaan itu tidak ada. Dan kalau perilaku selain penghinaan ada, tapi lebih cepat diselesaikan kalau misalnya muncul. Jumlah penghinaan di pernikahan yang stabil dan bahagia itu jumlahnya, berapa? 0. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau kamu dan pasanganmu melakukan sebuah penghinaan, bye-bye. Udah, putus aja. Dia memang gak pantas buat kamu. Tapi jangan ngasal juga. Kamu nih kadang-kadang harus tahu juga batasan yang perilaku udah masuk kategori penghinaan dan yang tidak penghinaan. Bisa aja pasanganmu menganggap bercanda fisik itu bisa jadi penghinaan gitu, tapi kamu nganggapnya ya biasa aja. Nah, kalau kayak gini adalah komunikasi yang terbaik lah yang bisa menanggulangi. Nah, itu yang ketiga, dan itu yang sangat fatal dan penting kali dalam tanda-tanda kalau kita bakal cerai atau putus. Yang keempat namanya stonewalling. Stonewalling itu maksudnya apa? Ya maksudnya membatu men. Muka tembok, nggak respon, buang muka. Kalau misalnya di masa sekarang ini mungkin kayak mana contohnya? Oh iya, biasanya nggak balas chat atau ngeblokir. Gila nggak tuh? Sumpah nyebelin banget orang yang kayak gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita harus luruskan dulu. Bukan berarti kalau kamu pernah defensif, pernah mengkritik, stonewalling, itu kamu harus butuh cepat-cepat putus. Enggak gitu. Seperti tadi yang ada di kutipan, sebenarnya 3 hal tadi ada-ada aja sih di hubungan yang bahagia, tapi jarang kejadian. Tapi kalau misalnya terjadi, langsung cepat dibersihin gitu. Jadi ketika kamu melakukan 3 hal ini, kelepasan gitu, mengkritik pasanganmu, jangan lupa minta maaf langsung lah secara naluri gitu, langsung tulus. Ya beb, maaf ya, seharusnya aku nggak ngomong kayak gitu. Maaf ya. Tuh kan, bahkan aku udah kasih template buat hubungan kalian tuh lebih baik. Nah, ini yang fatal. Ketika tidak ada dari salah satu pihak yang berani minta maaf dan mulai sudah melakukan penghinaan, sudah saatnya blokir kontak dan ya hapus semua. Betul nggak? Nah, ini sekarang kamu udah tahu apa yang nggak boleh ada di hubungan kalian.